Baik, kali ini kita langsung lanjutkan saja ke implementasinya langsung di AVL3. Teman-teman bisa langsung create AVL3. Oke, kemudian kita buatkan langsung include semua standar library-nya. Oke, kemudian saya akan buatkan struct-nya, struct dari node itu sendiri. Oke, di dalam AVL3, di samping kita mempunyai key-nya, tiap node juga itu menyimpan height-nya. Nah, height-nya ini nanti kita akan gunakan kapan suatu nodes itu harus dilakukan rebalancing dengan cara melakukan rotasi, entah itu single rotation maupun itu double rotation. Kemudian bikin struct node left, struct node right. Oke, kemudian kita buatkan buat insert node-nya, new node. Ini value, teman-teman bisa taruh value-nya di parameternya. Oke, ini seperti biasa teman-teman. Sorry. Kalau teman-teman dalam membuatkan BST gitu ya, teman-teman udah mahir, udah tahu gimana prinsip membuat BST. Nah, dalam membuat AVL juga sebenarnya ya sama saja dengan apa namanya skeleton yang sudah teman-teman buatkan. Cuma nanti yang berbedanya adalah di bagian rebalancingnya. Ini kita insert satu-satu. Current ke key-nya adalah X. Kemudian current ke height-nya by default ya itu adalah 1. Kemudian current ke left 0. Kemudian current ke right juga adalah 0. Dan jangan lupa kita return current. Oke, nah sekarang di dalam membuatkan AVL ini kita juga akan membutuhkan pada saat kita pengen melakukan rebalancing, nanti kita harus mencari get maximum ya, entah teman-teman namakan max ya, ini untuk mencari nilai maksimum ya. Oke, right ya, ini tinggal dicek seperti biasa. Kalau si right-nya lebih besar dari left, kita return right, else return left. Oke. Kemudian kita buatkan get height-nya ya. Get height struct node root. Kalau rootnya sama dengan 0, kita return adalah 0. Oke. Kalau enggak, else return root yang ke height. Oke ya. Jadi kita buatkan dulu nih komponen-komponen fungsi dari setiap AVL3 nanti pada saat kita mau melakukan insert, kita mau melakukan delete, nah kita sediakan dulu fungsi-fungsinya semua. Oke. Get maximum sudah, get
height juga sudah. Sekarang tinggal kita buatkan menghitung balance factor. Ya, di sini get bf struct node root, cek selalu seperti biasa. Kalau rootnya sama dengan 0, kita return 0, else. Nah, ini baru kita pakai si get height ya, jadi get height anak yang ke kiri dikurang sama tinggi anak yang dari kanan. Oke, ya. Ini sudah, teman-teman. Ya. Oke. Ini sudah. Nah, sekarang kita coba buatkan langsung pada saat kita melakukan insert. Ya. Oke, struct node insert. Ini kita masukkan node apa yang kita pakai, kemudian key untuk insertnya apa. Nah, ini mirip ya teman-teman dengan implementasi menggunakan BST. Nah, ini saya close dulu. Oke. FL3. Oke. Oke. Nah, sekarang di sini tinggal kita buatkan kalau rootnya sama dengan 0, kita bakal create node tersebut di sana ya. Jadi new node key. Nah, ini kita akan melakukan rekursif ya, persis dengan BST ya. Jadi else if kalau si key-nya lebih kecil ya dari root yang ke root yang ke key. Nah, jadi kalau key-nya ini lebih kecil dari root yang ke key ya. Jadi key yang mau dimasukkan ini lebih kecil dari current root yang teman-teman yang ada sekarang ini, makanya kita harus ke kiri ya. Nah, karena dia di sini adalah balikannya adalah pointer, teman-teman harus tampung ya. Jadi nggak boleh langsung kayak insert root ke left, root ke left, benar, root ke left, kemudian key. Ini nggak boleh kayak gini, ini nggak ketampung karena dia adalah harus nerima receiving value ya. Dia harus nampung biar ke-update nantinya. Dan karena dia single pointer, teman-teman harus pakai penampung di sini. Makanya selalu dituliskan adalah root-nya yang ke left sama dengan insert root ke left ke key. Ya, inilah alasannya. Kemudian else di sini kita bikin berarti kalau dia key-nya lebih besar daripada root ke key, maka kita harus ke kanan. Di root ke right, insert root ke right ke key. Oke. Nah, ini persis sama ya teman-teman dengan binary search tree ya. Nah, cuma bedanya adalah tiap kali teman-teman sudah insert ya, teman-teman insert pada saat teman-teman melakukan rekursif, teman-teman itu juga harus ngupdate height-nya. Ya. Jadi root ke height. Jadi kita pengen mencari nilai dari suatu root itu berdasarkan apa sih? Biasanya kan kalau misalkan anak kiri kita mempunyai tinggi 2 gitu ya. Dan anak kanan kita juga mempunyai anak ada 3 misalkan. Berarti yang kita ambil adalah yang paling besar. Ya, makanya kita membutuhkan max get height root
yang ke left, koma get height root yang ke right. Nah, ini kita sudah dapat nih ya height dari masing-masing nanti root yang pada saat teman-teman melakukan rekursif. Nah, sekarang di samping teman-teman juga mengupdate height dari setiap nodes yang ada, teman-teman juga tetap harus selalu ngecekin ya nilai dari balance factor dari setiap nodes yang ada ya. Jadi saya buatkan balance factor sama dengan get bf root. Ya, balance factor kan tadi teman-teman udah tahu anak kiri ya dikurangin dengan anak yang kanan ya. Nah, sekarang disinilah kita harus selalu ngecekin kapan sih si tree ini ya, AVL tree ini harus dilakukan rebalancing. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang teman-teman tadi sudah pelajari sebelumnya. Jadi kalau misalkan si balance factornya itu lebih besar dari 1 dan ya key-nya ini ya, key yang terakhir masuk ini ternyata lebih kecil dari root ke left ke key ya. Kalau dia balance factornya lebih besar 1 dan key-nya lebih kecil dari root ke left ke key ya, maka yang teman-teman harus lakukan adalah return right rotate. Ini belum kita buatkan ya teman-teman ya, cuma kita bikin skeletonnya terlebih dahulu. Right rotate root, benar. Oke. Nah, jadi kalau balance factornya lebih besar 1 ya, kan nilai nilai anak kanan itu sendiri kan 1 ya kalau teman-teman hitung di balance factor. Jadi kalau dia lebih besar 1, oke, dan key-nya ini ya lebih kecil dari root ke left ke key ya, teman-teman harus melakukan right rotate. Jadi dirotasi ke kanan ya teman-teman ya. Ini dirotasi ke kanan. Oke. Kemudian kalau misalkan balance factornya itu adalah lebih kecil minus 1 dan key-nya lebih besar dari root ke right ke key, maka ini adalah return left rotate. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian untuk melakukan rebalancing ya. Oke. Di sini if balance factor nya itu lebih besar dari 1 ya. Jadi kalau misalkan setiap nodes yang masuk ya, kalau dia masuknya di sebelah kiri ya, nilainya adalah nilainya adalah 1 gitu ya. Yang kalau dia masuknya di sebelah kanan ya, dia itu minus 1 ya. Nanti teman-teman silakan perhatikan di bagian slide yang konsep ya, video yang konsep. Oke. Nah, ini dan key-nya lebih kecil dari root ke left yang ke key. Oke. Di sini return right rotate. Ya, right rotate ini artinya adalah tree-nya ini teman-teman rotasi dia
ke kanan. Ya, dan kata lain, tree yang ada ya lebih panjang ke kiri. Ya, tree yang ada ini lebih panjang ke kiri. Makanya buat menyeimbangkan kita harus rotasi ke kanan. Ya. Kemudian if kalau balance faktornya itu lebih kecil minus 1, ya, lebih kecil dari minus 1 berarti minus 2 gitu ya. Dan key-nya ini lebih besar dari root ke right ke key. Kemudian kita harus return left rotate root. Oke. Nah, left rotate maupun right rotate sudah teman-teman kerjakan. Sekarang balance factornya, jadi single rotation kan sudah selesai ya teman-teman ya, left rotate maupun right rotate. Sekarang yang harus kita kerjakan yang gimana caranya dengan yang single rotation. Sorry, yang double ya, yang double rotation sekarang. Ya, jadi kalau balance factornya lebih besar 1 dan key-nya lebih besar dari root yang ke left ke key, makanya kita harus rotasi terlebih dahulu ke kiri. Root ke left sama dengan left rotate. Oke. Root yang ke left. Setelah sudah selesai rotasi ke kiri, sekarang kita harus rotasi ke kanan. Return right rotate root. Oke. Ya, di sini kalau dikatakan balance factornya lebih besar 1 ya. Dia lebih besar 1 berarti otomatis dia pasti skew-nya ke kiri ya teman-teman ya. Dia skew ke kiri. Kemudian key yang masuk ini ya lebih besar dari root yang ke left ke key. Ya, jadi dia zigzag dari ke kiri, dari tree-nya itu bentuknya kiri baru ke kanan. Makanya anak yang kanannya ini yang di bawah ini harus diputar ke kiri terlebih dahulu. Pada saat dia udah diputar ke kiri terlebih dahulu, dia akan membentuk garis lurus ke kiri. Ya, dia udah sekarang skew ke kiri. Makanya pada saat dia udah skew ke kiri semua, baru kita rotasi ke kanan, ya. Oke. Kemudian if balance faktornya itu lebih kecil min 1 ya, dan key-nya ini adalah lebih kecil dari root yang ke right ke key. Oke, ini adalah root ke right rotate. Root yang ke right, kemudian setelah ini tinggal return left rotate root. Nah, kalau teman-teman lihat balance factornya lebih kecil min 1, berarti otomatis tree-nya ini adalah dia skew ke kanan ya, lebih banyak ke kanan, dia lebih panjang ke kanan. Dan kemudian key yang merusak balance factornya ini adalah ternyata lebih kecil dari root ke right ke key. Lebih kecil berarti dia masuk ke kiri. Berarti tree-nya ini bentuknya adalah dari kanan ke kiri. Dia zigzag. Kanan ke kiri. Dan yang harus di fix terlebih dahulu adalah yang anak yang paling bawah yang ke kiri ini. Yang harus kita putar terlebih dahulu ke kanan. Ya, kita harus putar terlebih dahulu ke kanan anak yang paling bawahnya. Ya, anak yang merusak balance factornya. Kemudian dengan demikian tree yang teman-teman punya sekarang ya bentuknya pasti berbentuk skew ke kanan.
lurus ke kanan dia, ya. Dia semuanya lurus ke kanan. Dan pada saat sudah lurus ke kanan, baru kita rotasi terakhir, yaitu kita rotasi dia ke kiri biar menjadi balance. Oke. Dan sekarang karena right rotate, left rotate, oh ya, ini lupa. Kita harus return root ya teman-teman ya. Ya karena insertnya tadi kan struct node insert, jadi harus return. Oke. Dan sekarang kita udah punya max, kita udah punya get bf. Berarti yang kita nggak punya sekarang adalah yang right rotate ya maupun yang left rotate. Berarti sekarang kita buatkan ya. Oke, kita bisa buatkan di atasnya. Ini jadi struct node, kemudian right rotate, struct node, y. Oke. Kalau di sini saya gambarkan ya. Oke. Saya sudah buatkan terlebih dahulu grafiknya, jadi teman-teman bisa perhatikan. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Y ini adalah root teman-teman yang lama ya, root teman-teman yang lama. Oke, mungkin kalau mau gampang kita bisa buatkan kayak gini ya. Ini root X yang di sini saya katakan dia adalah new root ya, jadi X ini adalah new root. Yang Y di sini juga tadi adalah root. Oke. Nah, kalau kita perhatikan gambar yang di atas ya, jadi root ini ya root yang old. Kita harus melakukan inisialisasi ulang ya. Jadi struct node pointer new root. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya. New root sekarang ada di mana? New root ini sekarang ada di mana? Yaitu adalah dari root yang ke left. Jadi kita pointing dulu semua nih yang kita butuhkan biar nanti pada saat rotasi lebih mudah. Oke. Dan kemudian struct node pointer B. Pointer B sekarang berada di new root yang ke kanan. Oke, benar ya semua ya teman-teman ya. Oke, dan kita udah inisialisasi semua yang kita butuhkan di sini ya teman-teman. Sekarang kita buatkan yang sebelah kanannya pada saat dirotasi. Berarti sekarang adalah new root yang ke right adalah root. Oke, sekarang kemudian root yang ke left adalah si B. Oke ya, A dan C-nya ini tetap ngikutin ya teman-teman ya. A dan C-nya ini tetap ngikutin ya. Kenapa yang kita pointing hanya B ya? Karena B ini berpindah ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, B ini sebelumnya kan menjadi anak kiri ya. Tapi pada saat dirotasi, B ini akan berpindah ke anak kanan.
Ya makanya kita butuh sebuah pointer yang membantu teman-teman mengalokasikan ulang si B ini pada saat dia di tree yang sudah teman-teman lakukan rebalancing. Oke. Sekarang kita masih kurang untuk kita harus update height-nya sekarang ya. Kita harus update si height-nya. Oke. Nah, cara update height-nya berarti kita tinggal tuliskan root yang ke height. Ya, root-nya pasti berubah ya height-nya. Yaitu max get height, yaitu ambil yang root ke left. Oke. Kemudian ambil tinggi root yang ke right. Setelah sudah dapat max-nya, kita plus 1 karena posisi root-nya. Ya, jadi anak kiri, anak kanannya udah diambil root-nya. Sekarang posisi root-nya kan pasti ada di atas ya. Makanya kita harus plus 1 karena pasti lebih tinggi ya posisinya. Ya. Kemudian posisi dari si new root-nya juga berubah ya. Jadi new root yang ke height sama dengan max get height new root yang ke left get height new root yang ke right juga, kemudian di plus 1. Kemudian kita tinggal return dari posisi tree yang baru, yaitu root yang baru, new root. Oke, seharusnya untuk right rotation kita sudah selesai ya. Sekarang kita berlanjut ke left rotate. Struct node pointer root. Oke. Kemudian saya juga sudah buatkan grafiknya di sini. Oke. Di sini kan ini posisi dari si root yang lama ya, teman-teman ya. Ini root. Oke, si Y ini adalah new root ya. Oke, kita pindahkan dulu. Oke. Nah, prinsipnya sama ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan kita tinggal inisialisasi saja ya. Posisi-posisi yang ada di sini ya. Berarti kita tinggal buatkan struct node ya. Pointer si new root. Posisi new root sekarang ada di mana? Yaitu di root ke kanan. Oke, kemudian posisi dari si B, struct node pointer B, yaitu adalah new root ke left. Nah, kita sudah inisialisasi ulang semua pointer-pointer kita sekarang. Sekarang kita lakukan rotasi. Kalau pada saat kita rotasi, kita inisialisasi ulang tree yang baru, berarti new root yang ke left itu adalah root. Kemudian root yang ke right
adalah B. Oke. Kemudian juga root sama new rootnya berubah ya. Ini sama saja ya, saya copy aja yang dari atas. Oke. Ya, seharusnya sudah selesai ya teman-teman ya, baik yang root maupun yang new rootnya sudah selesai. Oke, kemudian kita tinggal coba saja. Oke, nih sebelum kita coba insert ya, kita coba cetak dulu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita bikin fungsi cetak, void print ya. Printnya ini saya mau buatkan secara in order saja. Sebelum kita print, kita cetak dulu. Oke, kita buatkan print. Kemudian root ke left. Kemudian printf %d root ke key. Kemudian panggil lagi print root yang ke right. Oke, insert sudah, integer mainnya. Oke, kita inisialisasi struct node, rootnya sama dengan 0. Oke, dan sekarang kita coba insert saja ya teman-teman ya. Root sama dengan insert root, misalkan 50. Root sama dengan insert root 35. Kita coba bikin dia skew ke kiri ya teman-teman ya. Apakah dia bisa rotasi ke kanan? Insert root yang ke 15. Oke. Berarti harusnya kalau file tree-nya bentuknya kayak demikian, 50, 35, 15, dia kan skew ke kiri. Ini harus dilakukan right rotate, yang dimana nanti hasil dari in ordernya adalah 15, 35, dan 50. Oke, kita coba print root. Oh, benar ya. Oke, ada 15, 35, dan 50. Ya, ini udah tree-nya udah balance ya sekarang ya. 35, 15, 35, dan 50. Oke. Kemudian saya mau insert lagi ya. Ini nanti teman-teman coba ekspor sendiri ya. Saya bikin tree yang pendek-pendek dulu saja. Sekarang saya mau bikin dia skew ke kanan ya. Berarti ini saya butuh misalkan 65 dan 75. 50, 60, 75 dia harus left rotate ya. Kalau bentuknya kayak gini ya, karena dia skew ke kanan, jadi kita harus rotasi dia ke kiri, yaitu ini menjadi 50 dulu. 65 adalah root, baru 75. Ya, harusnya kayak gini ya teman-teman ya. Kita coba. Oke, benar ya, 50, 60, 75 ya. Jadi yang kita lakukan rotasi kanannya sudah tepat ya. Gimana caranya kalau kita melakukan
double rotation. Bener nggak ini kalau double rotation? Root, insert. Jadi kalau bentuknya kayak gini, 50, 35, berarti ini harus lebih besar, yaitu 40. Ya, jadi dia bentuknya ini dari 50, insert 50, 35 lebih kecil dari 50. Kemudian kita insert lagi 40 di sebelah kanan dari 35. Jadi dia siksaknya ke kiri, baru ke kanan. Dengan demikian ini adalah double rotation, ya. Double rotation yang dimana kita harus melakukan left, right, rotate. Oke. Pada saat kita melakukan double rotations berarti ya harusnya dia menjadi, kalau 50, 35, 40 diputar berarti 35, 40, 50 ya, harusnya kayak gini. Kita coba. Oke, ternyata benar ya, 35, 40, 50. Berarti left right rotate-nya kita sudah tepat ya. Sekarang kita coba yang right left ya teman-teman ya. Jadi kalau right left ini kita buatkan tadi 65, kemudian ini 60. 50, 60, berarti double rotationsnya adalah dari tree-nya ini ada berarti kanan ke kiri ya, siksak kanan ke kiri. Oke, karena siksak kanan ke kiri kita harus rotasi dia ke kanan dulu. Sorry, ini benar, right dulu baru left. Ya, kita rotasi dia ke kanan dulu, 50, 65, 60 diputer. Berarti 50, 50, 65, 60, berarti 60, 65 ya. Print root. Kita coba. Oke. Ternyata tepat ya tree-nya kita ya teman-teman. Berarti untuk fungsi insertnya kita semuanya sudah berhasil ya, sudah berhasil. Nah, sekarang masih ada yang kurang nih ya. Kita masih kurang untuk melakukan fungsi dari delete ya. Kita masih kurang untuk melakukan fungsi yang dari delete. Oke. Kita coba bisa buatkan. Oke. Nah, struct node delete value, struct node root, kemudian kita harus cari ya value yang kita mau delete itu apa. Oke. Salah satu syarat pada saat kita pengen ngedelete ya harus dicek, kalau nggak null baru bisa kita delete ya. Kalau dia null ya jangan di delete. Null, kita return null. Oke. Else if kalau si value atau key ya, ini mungkin biar seragam, kalau si key-nya lebih kecil dari root ke key, oke, maka kita harus lakukan recursive ke kiri ya, karena dia lebih kecil dicari. Ini harus ditampung lagi, alasannya sama ya, karena dia single pointer. Teman-teman harus tampung biar dia ke update ya. Root left, delete value, root ke left, value, sorry, delete value, ini adalah key. Oke, ini nggak perlu ini. Else if kalau key-nya lebih besar ya teman-teman ya. Oke, kebiasaan tutup kurung, ini nggak perlu.
root ke right. Ya, jadi kalau cuma satu line ya di dalam if else gitu, teman-teman sebenarnya nggak perlu buka kurung tutup kurung ya. Buka kurung tutup kurung kalau misalkan statement itu lebih besar pada satu baris ya. Kalau mau pakai juga ya sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Root right. Oke, nah sekarang posisi pada saat kita menemukan key yang kita mau cari. Ya, berarti sekarang di else. Dan pada saat kita mencari ya, rootnya ini, kita harus tentunya cari tahu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Apakah dia ini mempunyai anak kiri, kalau enggak anak kanan ya. Kalau misalkan dia nggak punya anak kiri maupun anak kanan ya kita tinggal delete, bener ya. Tapi kalau misalkan dia punya anak kiri maupun anak kanan gitu, berarti mau nggak mau teman-teman harus cari predecessornya gitu ya, atau cari secara suksesor. Oke, nanti kita coba buatkan modulnya satu persatu. Oke, berarti kita cari kalau root ke left atau root ke right sama null. Oke, di struct node pointer temp ya, jadi kita pengen ngecek ya sebenarnya apakah dia punya anak apa enggak. Kalau punya anak, salah satunya punya anak, berarti kita ngecek kiri atau kanan gitu ya istilahnya. Jadi makanya saya perlu variabel penampung yaitu namanya temp, yang dimana saya cek kalau root ke left. Kalau root ke left-nya tidak sama dengan null, berarti nilai tempnya adalah root ke left. Ya, isinya adalah nilai anak root ke left. Kalau enggak, ya, kalau misalkan root ke left-nya tidak sama dengan null, ya, else-nya ini adalah temp root ke right. Berarti yang tidak kosong adalah root ke right. Oke. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan si tempnya ternyata bukan root ke left maupun bukan root ke right gitu ya, tempnya masih tetap null karena kita awalnya inisialisasinya ya null gitu ya, nggak ada apa-apa ya, sama dengan null. Boleh kayak gini ya nulisnya, atau bisa juga nulisnya kayak gini ya teman-teman ya. Ini bentuk lainnya, jadi temp. Ini artinya adalah temp sama dengan null. Oke. Oke, delete part ke left, root ke right, root ke left sama dengan null, root ke right sama dengan null. Oke. Nah, sekarang kita buatkan, berarti otomatis dia nggak punya anak sama sekali nih ya kalau tempnya sama dengan null. Berarti tinggal kita delete. Jadi kita bilang temp sama dengan root. Oke. Root sama dengan null. Root ini nanti adalah nodes yang kita cari ya, nodes yang kita mau delete ya. Kalau enggak, else. Oke. Berarti si rootnya sekarang adalah kita langsung sambung dengan anak kiri maupun salah satu dari anak kanannya. Oke. Free temp. Oke. Ya, ini kan artinya adalah salah satunya null ya. Kita ngecek kalau misalkan dia salah satunya null, masuk ke sini gitu. Oke, sekarang else
ngecek, bisa saja ini null, ini enggak, ini else. Dia sekarang ini punya apa istilahnya ya, punya anak gitu ya. Berarti sekarang kita tinggal mau cari ya, apakah teman-teman mau cari pakai predecessor ataupun si successor ya. Sekarang ini yang harus kita cari ya, berarti struct node pointer temp sama dengan, misalkan dalam hal ini saya mau pakainya adalah predecessor ya teman-teman. Predecessor ini belum kita buatkan fungsinya, nanti kita bisa buatkan. Oke, kita coba buatkan dulu. Oke, kita bisa taruh di sini ya. Teman-teman masih ingat cara membuatkan predecessor itu gimana? Ya, masih ingat? Nah, kalau predecessor artinya adalah, saya tuliskan dulu struct node predecessor struct node pointer root. Oke. Kemudian berarti arti dari predecessor adalah left subtree get the highest. Berarti teman-teman harus ke kiri terlebih dahulu. Berarti struct node pointer current sama dengan root ke left. Untuk cari nilai tertinggi dari anak kiri adalah otomatis kita harus ke anak yang paling kanan. Berarti while, kita looping terus ya, while current ke right-nya tidak sama dengan 0, teman-teman harus pindahkan current-nya terus ke kanan, current ke right. Saya return posisi dari nodes yang paling kanan tersebut. Ini untuk teman-teman melakukan predecessor ya. Kalau teman-teman in case teman-teman lupa udah dari yang binary search tree yang kemarin ya, temannya predecessor ada juga ya, ada yang namanya successor. Cuma kalau dalam melakukan delete ya pakainya satu saja ya, jangan dicampur ntar predecessor atau successor ya. Teman-teman bisa pakai konsisten saja predecessor ya, kecuali ya ini kan intinya ada dua ya, teman-teman harus pakai salah satunya saja biar konsisten ya. Oke. Struct node pointer successor, struct node pointer root. Kalau yang ini kita harus buat right subtree get the smallest, kebalikannya ya. Oke, ini berarti kita harus ke kanan terlebih dahulu. Struct node pointer current sama dengan root yang ke right. Baru get the smallest, berarti artinya anak yang paling kanan. Jadi while current ke left, current sama dengan current ke left. Oke, return current. Oke. Ya, cuma kita nggak pakai itu ya. Cuma saya menunjukkan ke teman-teman saja. Nah, sekarang kita udah dapatkan nih ya. Misalkan dia punya anaknya ada 2 gitu ya. Ada 2 di sini, else-nya. Berarti terserah teman-teman mau pakai predecessor maupun successor. Kali ini saya pakai predecessor, berarti ya kita harus swap ya. Yang kita mau hapus itu ya, kita swap nilainya dengan nilai dari si predecessornya, nodes dari predecessornya, yaitu temp ke key. Oke. Setelah kita udah swap, berarti otomatis
nodes yang paling bawah, yang predecessornya itu harus kita delete. Jadi kita katakan, kan predecessor ini sendiri anak yang kiri yang paling besar, kiri yang paling kanan. Berarti kita harus delete root ke, berarti dia ke kiri, root ke left, yaitu delete si value, ya, root ke left, temp ke key. Oke, nah ini dari tadi kita bikin delete value segala macam, ini masih BST ya teman-teman ya. Sekarang kita lakukan kalau AVL3 gimana ya. Kita harus ngecek rebalancingnya. Oke. Nah, sekarang baru AVL-nya. Kalau misalkan teman-teman sudah delete segala macam gitu ya, kita tetap harus ngecekin ya. Kalau rootnya sama dengan 0, kita harus return root. Ya bisa saja pada saat udah delete, udah habis gitu ya. Teman-teman nggak bisa rebalancing ulang lagi udah ya. Oke. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita harus update height-nya ya, persis sama dengan insert. Di root ke height. Oke. Ini sama max get height root yang ke left, get height root yang ke right plus 1. Oke. Ini sebelum kita lupa kan delete sendiri struct node ya, berarti kita harus return root. Ya biasanya suka lupa, makanya error ya kalau nggak ada returnnya di sini nantinya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita mau update si balance factor di get bf si root. Oke. Setelah ini kita harus ke kondisi di mana kita harus ngecekin balance factornya. Oke. Nah, sekarang caranya kayak gini. Kita coba dulu yang single rotation ya. Kalau si balance factornya itu lebih besar dari 1 dan get balance factor dari anaknya yang ke kiri itu lebih besar sama dengan 0, teman-teman harus return right rotate ke root. Oke. Nah, dalam melakukan insert maupun teman-teman dalam melakukan delete ya, ini benar-benar teman-teman harus coba simulasi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Teman-teman coba harus simulasi terlebih dahulu ya. Kapan sih pada saat kita delete kita harus rotasi dia ke kiri? Ya, kapan sih pada saat kita delete kita harus rotasi dia ke kanan? Ya, teman-teman nanti bisa saya sampaikan ilustrasinya ya untuk setiap codingan yang ada di video dalam video ini. Oke. Nah, sekarang kemudian kalau si balance factornya itu lebih kecil minus 1 dan si get balance factor dari root yang ke right itu lebih kecil sama dengan 0, makanya dia return left rotate root. Oke, ini udah. Sekarang yang double rotation. Balance factor lebih besar 1 dan get balance factornya root yang ke left
root ke left, vector ini lebih kecil 0. Jadi ini double rotation, kita harus rotasi dia ke kiri dahulu. Rotate, root yang ke left, return, right, rotate, root. Kemudian yang terakhir, balance vector lebih kecil -1, dan get balance vector root yang ke right lebih besar dari 0, root yang ke right sama dengan right rotate, root yang ke right, return left, rotate, root. Oke, saya coba cek terlebih dahulu. Oke. Coba ya. Oke, kita coba delete ya. Root sama dengan delete root misalkan 65. Oke, ternyata error. Nah, di sini nih. Root sama dengan 0. Oh, oke, pantas. Tadi putih ya sininya ya. Ini udah masuk. Oke, seharusnya sudah benar ini ya. Kita coba. Berarti kalau kita delete 65, berarti tinggal 50-60 dong harusnya ya. Oke, benar. Oke, ini masih simple ya karena cuma delete biasa. Cuma yang delete kita harus coba buatkan simulasi yang dimana ada rotasi yang terjadi pada saat kita delete. Oke, kita coba ya, insert root 50. Oke, root insert 50. Di sini misalkan saya insertnya adalah 35. Kemudian 65, ya 50, 35, 60, berarti ini balance ya harusnya ya. Ya, ini masih balance. Kemudian saya mau bikin dia lebih panjang ke kiri, yaitu adalah misalkan saya mau bikin dia 40 ya. Jadi dia zigzag kiri dan kanan. Jadi bentuk tree-nya itu kayak gini. 50. Saya gambarkan dulu. Oke. Jadi dia 50. Setelah itu dia ini 35. Ini 65. Gini ya. Kemudian dia kayak gini.
Ini kan 0. 40. Oops, sorry, ini 40. Kayak gini ya. Tree-nya kayak gini. Oke. 0, 40. Oke. Berarti ini kan balance ya. Ini kan balance. Ini 0 ya. Kemudian min 1 ya. Ini kan 2 kurang 1, 1. Balance vektornya. Jadi dia balance. Nah, tapi apa yang terjadi pada saat kita delete 65, dia menjadi skew ke kiri dan menjadi tidak balance lagi ya. Nah, kita coba root. Kita coba print dulu deh. Bener nggak? Print root. Kalau kalian print root, dia ya berarti in ordernya adalah 35, 40, 50, 65. 35, 40, 50, 65. Benar ya? Oke. Nah, sekarang kita delete. Root delete value adalah 65. Kalau kita delete 65 berarti dia harus double rotation ya. Kita harus rotasi dia ke kiri dulu baru ke kanan. Berarti pada saat kita print harusnya ya, ini bentuk gambarnya yang benar. Pada saat kita udah delete ya, harusnya dia bakal menjadi, ini kan hilang. Berarti di sini 40, di sini 50. Harusnya gini ya, teman-teman ya. Oke, kita coba print apakah sudah tepat. Ini saya komen dulu. Oh, benar ya. 35, 40, 50. Berarti delete yang kita lakukan sudah tepat ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita udah melakukan delete, kita udah melakukan insert ya. Kemudian juga tidak lupa teman-teman melakukan free all dulu ya. Oke, struct node pointer free all atau pop all. Struct. Oke, sebentar. Free all struct node pointer root. Cek satu-satu. Kalau rootnya sama dengan 0, di return 0. Oke. Kemudian root ke left, free all root ke left, root ke right sama dengan free all root yang ke right. Oke. Kemudian free root, kemudian return 0. Oke. Root free all root. Oke, ya. Exit code 0 berarti udah nggak ada error, semua berhasil. Oke, sekian teman-teman untuk tutorial implementasi dalam AVL3 ya. Cukup banyak ya teman-teman ya, ada cukup banyak
kondisi-kondisi yang teman-teman harus ketahui pada saat teman-teman melakukan delete. Ya, ini kondisi-kondisi balance factornya gimana. Kemudian ada juga terkait pada saat teman-teman melakukan insert, ya balance factornya gimana, ya. Sebenarnya hal-hal yang balance factor kayak gini tidak terlalu sulit, ya. Pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus melakukan simulasi dulu di atas kertas. Ya, coba teman-teman lakukan simulasi kapan sih terjadi pada saat teman-teman insert dia rotasi ke kiri. Ya, karena dari simulasi yang teman-teman sudah lakukan, teman-teman bisa menghitung sendiri balance factor yang ada dan tinggal dituliskan kembali dalam bentuk code. Ya, jadi kalau teman-teman masih belum paham terkait gimana sih cara menghitung balance factor, silahkan teman-teman cek lagi video sebelumnya gimana balance factor itu dihitung, ya. Kapan dia bernilai 1, kapan dia bernilai minus 1. Oke, dan kapan pada saat kapan sih dia harus dilakukan rotasi? Ya, kenapa sih dia diperlukan melakukan rebalancing? Nah, ini konsep-konsep yang teman-teman harus tahu terlebih dahulu. Ya, jadi sekian, sampai ketemu lagi di tutorial yang berikutnya.